Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pemerintah mengumumkan tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 kecuali sembako. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang berasaskan keadilan dan gotong royong. Terhitung 1 Januari 2025, pemerintah memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi sebesar 12% tidak berlaku untuk seluruh barang dan jasa, dengan mempertimbangkan kondisi kelas menengah dan kelas bawah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan di Jakarta mengatakan, kelompok barang yang dibebaskan dari PPN diantaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air bersih dengan anggaran yang diberikan mencapai 265,6 triliun rupiah. Sementara itu untuk tepung terigu, minyak goreng, dan gula industri hanya dikenakan PPN sebesar 11%. Guna mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, bahkan tidak dipungut PPN-nya atau PPN-nya dibebaskan. Jadi waktu 10% menjadi 11 dan 11 menjadi 12, barang-barang ini bahkan tidak membayar pajak atau PPN-nya dibebaskan. Ini adalah barang-barang yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, bahkan jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi, dan berbagai macam barang dan jasa. Pemirsa, merespon kenaikan tarif pajak 12%, pemerintah menyiapkan kebijakan paket stimulus ekonomi bagi 6 sektor produktif, mulai dari sektor rumah tangga, UMKM pekerja, hingga perumahan. Paket kebijakan stimulus ini diterapkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok. Pemerintah mengumumkan tarif pajak pertambahan nilai 12% tetap berlaku pada 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat atas kenaikan tarif tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai paket kebijakan, salah satunya paket stimulus ekonomi. Paket kebijakan stimulus ini didesain oleh pemerintah untuk merespon berbagai guncangan ekonomi yang dialami saat ini. Adapun paket stimulus ekonomi tersebut diberikan kepada 6 sektor produktif. Pertama, sektor rumah tangga akan mendapatkan bantuan pangan atau beras, PPN DTP 1% untuk tepung terigu, gula industri dan minyak kita, serta diskon listrik sebesar 50%. Kedua, sektor pekerja akan mendapatkan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ketiga, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM diberikan perpanjangan masa berlakunya pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Keempat, pemerintah memberikan insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, serta bantuan sebesar 50% untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya. Kelima, memberikan insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan kendaraan bermotor hybrid. Keenam, untuk sektor perumahan, pemerintah akan memberikan PPN DPT pembelian rumah sampai dengan 5 miliar rupiah dengan dasar pengenaan pajak mencapai 2 miliar rupiah. Nah, bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak 2 miliar. Jadi 2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang sampai dengan 5 miliar
2-3 miliar, yang 3 miliarnya bayar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menggratiskan PPh pasal 21 bagi para pekerja yang berada di industri padat karya. Ketentuan ini dilakukan untuk meringankan beban pekerja dari adanya kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Pemerintah akan menggratiskan pajak penghasilan pekerja bergaji 4,8 juta rupiah hingga 10 juta rupiah sebagai upaya untuk meringankan beban pekerja dari adanya kenaikan PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan di Jakarta menjelaskan, insentif tersebut hanya berlaku untuk para pekerja yang berada di industri padat karya. Di sisi lain, Erlangga mengklaim kebijakan ini juga sebagai upaya pemerintah untuk memperhatikan perekonomian kelas menengah. Nah, memperhatikan juga masyarakat kelas menengah di sektor padat karya, pemerintah memberikan insentif PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang gajinya sampai 10 juta. Jadi dari 4,8 sampai 10 juta itu PPh-nya ditanggung pemerintah khusus untuk industri padat karya. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah sebesar 3% untuk mobil hybrid. Erlangga menambahkan, bukan hanya mobil hybrid, mobil bertenaga murni listrik juga akan tetap mendapatkan PPN BMDTP seperti yang dijanjikan sebelumnya. Ketentuan itu berupa pembebasan bea masuk untuk EV completely built up dan completely knocked down. Strategi ini diharapkan mampu mengakselerasi penjualan kendaraan listrik dan hybrid di Indonesia untuk menuju net zero emission 2060. Pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang PPh final 0,5% UMKM hingga tahun 2025. Pemerintah juga mengatur jangka waktu tertentu pengenaan PPh final 0,5% paling lama 7 tahun masa pajak bagi wajib pajak pribadi UMKM terdaftar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Senin 16 Desember 2024 menyebutkan, pemerintah resmi memperpanjang insentif paket paket kebijakan ekonomi bagi wajib pajak orang pribadi UMKM sebesar 0,5% hingga tahun 2025. Keputusan perpanjangan pajak tersebut sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 23/2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pemerintah juga mengatur jangka waktu tertentu mengenai PPh final 0,5% paling lama 7 tahun masa pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM terdaftar. Dengan demikian, wajib pajak yang terdaftar sejak 2018 akan mulai menggunakan tarif normal pada 2025. UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun sepenuhnya dibebaskan dari PPh tersebut. Nah, bagi dunia usaha khususnya UMKM, ini PPh final 0,5% diperpanjang sampai dengan 2025. Kalau berdasarkan regulasi yang ada, tahun 2024 sudah selesai, tetapi ini tetap kita perpanjang sampai dengan 2025. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.